Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 4E Teknik Informatika dengan NPM 23351035. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan relasi antar komponen. Nah, lanjut kita ke dalam PPT-nya. Yang pertama itu ada pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu berupa komponen, props, image, dan slot. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam pembahasan komponen. Apa itu komponen? Komponen itu terdiri dari dua, ada komponen parent sama komponen child. Nah, komponen parent ini merupakan komponen induk, sedangkan komponen child merupakan komponen anak. Nah, komponen induk nih, komponen yang menyatakan atau membungkus komponen lain. Jadi dia merupakan komponen utama dari project ataupun struktur file atau folder kita miliki. Terus si komponen induk ini bertanggung jawab atas alur data dan logika besar aplikasi. Karena dia merupakan komponen utama, jadi dialah yang bertanggung jawab atas alur data serta logika yang ada di website kita. Selain itu, ada komponen atau komponen anak. Komponen anak ini eh, yang dimasukkan ke dalam komponen induk. Jadi, si komponen induk memiliki ada komponen-komponen anak. Terdiri dari komponen-komponen anak yang berada di dalam komponen induk. Terus si cat komponen ini bisa menerima data dari induk lewat props. Jadi eh, si komponen anak ini bisa menerima data dari si induk menggunakan props. Nah, ini salah satu contoh si PT yang dimana contoh ini berupa contoh website wisata yang dimana memiliki struktur komponen Vue.js. Nah, di sini terdapat app.vue yang merupakan komponen induk. Nah, di bawahnya dan terbagi menjadi empat komponen lain yang dimana ada header, ada homepage, ada main, page, dan favorite page. Nah, ini merupakan komponen anak dari si app.vue. Namun, kita lihat lagi di bagian homepage, terdapat ada dua komponen anak lagi. Jadi, ini juga dinamakan komponen induk dari si sidebar sama destination list. Jadi, seperti itu. Nah, yang pertama, bisa kita ini merupakan contoh codingan dari komponen yang dimana sering kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah website, kita ingin menggunakan komponen, baik itu komponen induk maupun komponen anak. Kita di sini, pertama, ketika kita ingin memakai komponen anak dengan child komponen, contohnya, maka kita akan import komponen child komponen ini dari si file child komponen kita masukkan ke dalam app.vue. Nah, tanpa berlama-lama, coba saja kita ke dalam codingannya. Nah, di sini memang kita bikin satu folder lagi, contohnya komponen, belajar, belajar komponen. Oke, di sini. Kita masuk ke dalam filenya, terus kita cek. Oke, seperti biasa. Nah, di sini kita bikin file untuk view-nya. npm create with add seperti biasa. Kita tunggu. Nah, di mana kita akan membuat project, tuliskan saja project kita komponen. 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 Terus, enter, kita pilih view, enter, JavaScript. Nah, di sini kita disuruh untuk cd seperti biasa ke komponen, enter, terus baru kita npm install untuk menginstal package-package yang akan kita gunakan. Tunggu sebentar, nah, yang oh salah, npm ada typo sedikit install. Oke, ini dia. Nah, tunggu sebentar, ya akan install package yang akan kita gunakan.
Oke, sudah terinstall. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam VS Code-nya. Bentar. Sebenarnya bisa kita implement Dev, tapi nanti saja untuk melihat. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Sebentar, kita tutup saja. Nah, di sini kita lihat dalam struktur foldernya, kita memiliki sebuah source ataupun resource sumber daya folder, yang dimana ini ada app.view, yang merupakan komponen parentnya atau komponen induk dari si komponen chartnya yaitu hello world. Nah, di sini akan kita rubah. Di sini saya hapus saja bagian ini, bagian app.view saya hapus saja, terus bagian hello world biarkan. Nah, di sini saya akan tambah sebuah komponen yang dimana nama komponen itu child komponen ya. Di dalam komponen sini child, hmm, child compo.view. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah child komponen. Bagaimana cara kita menggabungkan komponen induk dari komponen ini? Kita sebut komponen induk dan komponen induk. Kita tandai dulu ini komponen induk. Seperti ini. Ini kita tandai juga ini komponen anak. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menghubungkan antara komponen induk sama komponen anak, yaitu dengan cara kita mengimport. Kita mengimport, kita di sini bikin script dulu, script setup. Nah, di sini kita harus import component.view. Sehingga import, sini kita import, import, import child komponen from. Kita lihat di dalam komponen, terus child compo.view. Nah, kita sudah mengimport nih di bagian sini. Oke, selanjutnya itu setelah install di dalam template, yang ini, ambil aja template, terus template. Oke, nah di dalam komponen compo ini kita harus isi apa yang ingin kita isi. Seperti itu. Contoh saya ingin isi dua halo, halo, ya. Terus ini salah oke, seperti ini. Ini seharusnya kita kasih template dulu. Nah, ini kita di dalam menu view ya. Kita pindahin ke sini. Hmm, nah, ini dia. Nah, terus di sini kita kasih terus terus di sini kita kasih dia sebuah ID yaitu app yang dimana nanti ini merupakan komponen induk. Kita kasih ini merupakan komponen induk yang dimana nanti kita memanggil si kompo ini dari file chat compo view seperti itu. Ctrl S, coba kita jalankan. Apakah berhasil? Hmm, open terminal dulu. Nah, di sini kita npm pattern. Npm dapat localhost-nya, kita pilih. Nah, ini dia. Maka akan tampil ini merupakan komponen induk dan halo dunia ini saya komponen anak. Ini berasal dari komponen induk dan ini berasal dari komponen anak. Kita lihat seperti ini. Nah, ini dia. App.view merupakan komponen induk, di mana komponen induk ini terdiri dari template. Nah, ini terus di dalam ini atau komponen induk ini kita panggil si komponen anak ini dengan kita import si cat from
dot slash compo di dalam komponen, di dalam file komponen ada cat compo dot view dari sini seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah, baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang si props. Props ini merupakan cara untuk meneruskan data dari komponen induk ke komponen anak. Tadi kan kita telah mengirimkan semua data kita dari komponen anak ke komponen induk. Nah, sekarang kita menggunakan props untuk kebalikannya. Nah, seperti recordingan ini, pertama kita import shell com ataupun komponen anaknya dari ini, terus kita import ref yang merupakan variabel reaktif, terus kita deklarasikan sebuah pesan yang ingin kita import ataupun sebuah data yang akan kita import ke dalam komponen anak ini. Terus kita tentukan template-nya berupa tujuan yang dimana, terus kita kasih titik dua ataupun ini MSG itu adalah key-nya ataupun pesan yang ingin kita kirim yaitu sebuah titik ini ke komponen. Bisa langsung saja kita ke dalam codingannya. Oke, di sini. Yang pertama di sini kita deklarasikan sebuah eh, variabel reaktif dulu, import ref dulu dari view untuk memanggil ataupun membuat sebuah variabel kita sebuah pesan yang dimana pesan itu ref dan akan kita tulis halo ini pesan dari komponen induk. Ini contohnya. Sini, terus di sini di bawah sini kita bikin sebuah template yang dimana itu bahwa bahkan kita akan mengirimkan kemana kan destinasi kita kemana kita akan mengirim ke shell compo ini dimana kita akan telah mengimport si jadi kita panggil saja shell compo terus pesannya apa pesan ini berasal dari sini pesan ini saya rubah ini jadi message seperti ini message. Nah, oke, kita sudah membuat dimana komponen kita akan pesan dimana ini key-nya yang berupa pesan dan akan kita kirim sebuah variabel yang menampung pesan kita yaitu si message dengan muka yaitu halo ini pesan dan kode. Ctrl S terus di dalam file komponen ini tutup dulu terus di dalam sini tekan script terus setup dan di dalam sini kita uh, import dulu variabel ataupun import dulu library define props-nya untuk menggunakan si props. Import define props dulu. Terus saat kita ingin menggunakan props, kita sudah bisa karena kita telah mengimport si define props. Sini kita deklarasikan dulu cons si props-nya, props dengan sintaknya define props seperti ini, terus ini kita kasih kurung bawah. Nah, disinilah pesannya akan kita buat pesan titik dua, terus di dalamnya ini untuk bagian sini kita bisa langsung kasih ketika tipenya banyak dari data yang kita itu banyak, kita bisa kasih kurung kawat. Namun kalau data yang kita kasih cuma pesan segitu aja, kita kasih dia string aja langsung, itu salah string seperti ini. Terus, nah, terus di bagian sini, pastinya H2-nya, misalnya H2, kelas 3 deh, kira-kira. Kelas 3, terus di dalam kelas 3 ini, kita kasih dia mass test untuk memanggil sebuah variabel ini. Ketika dia mengacak pesan, maka akan menampilkan sebuah pesan. Jika tidak ada pesan yang ditampilkan, maka akan
Tahu ini tidak ada pesan. Pesan. Nah, masih sebentar. Coba kita lihat dulu. Kita kasih pesan di sini. Berupa string. Ini dengan string. Deskripsi sudah besar. Tidak perlu. Kita kasih tutup sini. Ctrl S. Nah, di sini kita akan mengirim sebuah pesan di mana pesannya itu ialah kalau ini pesan dari konten ini dikirim ke konten chat. Terus di sini haluannya pesan dari komponen induk melalui melalui ops seperti ini tidak kelihatan. Terus kita lihat. Nah, ini dia. Kenapa ini berulang-ulang? Karena ini kita hapus ya. Si dan nah, ini kita hapus saja di bagian ini biar tidak berulang. Terus kita deklarasi tadinya kita coba terus pesan di sini. Lalu ini pesan dari komponen induk 1% sudah masuk. Nah, ini dia. Kalau dunia ini komponen anak, ini saya komponen ini dari tadi yang komponen anak. Terus ini dia pesan dari komponen induk melalui props. Dan pesannya ini halo, ini pesan dari komponen induk. Jadi berhasil. Tentunya juga saat kita di sini kan pesannya berupa string nih. Bisa terubah pesan ini menjadi tipe data number. Cuma nanti pasti ada error kalau kita lihat. Nah, di sini terdapat eh, nah, ada warning di mana value yang kita kirim suatu pesan ini tidak diterima. Pesan yang kita kirim itu berupa string, tapi kita maunya number. Coba di sini kita kirim sedikit, kita ubah bagian ini, coba kita ubah menjadi string number. Coba number. Kontrol S, coba kita lihat. Nah, jadi gimana? Jadi harus sesuai dengan tipe data yang kita kasih, yang number ataupun sebuah string. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang image. Nah, di mana image ini ialah cara komponen anak untuk berkomunikasi dengan komponen induk melalui sebuah request. Ini pakai atau respon ini contohnya di codingan ataupun bisa menggunakan event-event yang lain seperti ada event listener contohnya ataupun bisa menggunakan combine ataupun lain-lainnya. Contoh kita akan masuk ke dalam kode ini yang menggunakan event respon di sini yang ditangkap oleh si komponen induk merupakan respon dari komponen anak. Nah, selanjutnya itu kita bisa itu sebuah program. Nah, dari sini kita gunakan di sini kita harus dulu ini juga terus bagian sini juga. Nah, kita di komponen anak terlebih dahulu karena ini merupakan cara komunikasi seorang komponen anak ke komponen induk merupakan menurut sini bagian. Pertama itu kita bisa ini sebuah image. Nah, caranya kita definisi dulu di find image berupa katanya tadi itu respons. Sebuah respon dari si anak ini. Nah, setelah kita deklarasikan sebuah respon, sebuah dulu, kita deklarasikan sebuah image apa dulu, respon, terus apa pesannya. Seperti itu. Terus di sini
ada dialogkan, edit ini isinya apa, itu kan katanya ini ada respon, ini adalah pesan dari komponen data itu respon yang akan diberikan. Terus di sini mungkin ketika tidak ada respon, coba lihat, nah ini untuk panggilan dari cangkum tadi. Ini untuk tanda saja ini tidak penting zona sini. Ya, seperti ini. Terus baru kita bermain di bagian yang review. Kita lihat impor, ini kita sudah impor. Terus kita deklarasikan sebuah pesan ketika si child component ini tidak memberikan sebuah respon atau tidak memberi sebuah pesan ataupun pengiriman data. Jadi kita akan membackupnya dengan child message ini kita deklarasikan, lalu kita panggil di sini, terus di sini untuk bagian respon bagi si child component seperti itu. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita kasih cons message boleh, message. Di sini kita kasih info, ini tidak ada, tidak ada pesan, pesan dari komponen anak. Setelah itu baru kita bermain di bagian sini, ini kita biarkan saja. Nah di sini kita hapus, kita kasih sebuah kedua terlebih dahulu. Boleh sih kita kasih si paragraf saja dulu, misalnya. Dan di sini kita panggil sebuah variabelnya dengan menggunakan kurung mastas dengan kita panggil message nanti. Terus di bagian ini kita panggil sebuah namanya, seharusnya ini sudah bisa. Kita akan menggunakan seperti ini. Kita panggil tujuannya, terus ada responnya, terus ada misi atau pesannya. Pastikan kita apa namanya, kita ambil dari pesan si chat message ini ketika tidak ada, ya seperti itu. Ini kita kasih tahu dulu kalau programnya ini kita ambil dari Chill Control Control yang dimana kita tangkap semua responnya, respons. Di sini kita kasih message sesuai ini semua message. Ini tidak ada message, mesti aja sini. Nah, ketika tidak ada message, ambil dari sebuah message ini, message tadi akan menyampaikan sebuah message ini. Nah, ini coba kita lihat di mana tidak ada pesan dari kementerian data ini tidak bisa ya. Namun seandainya kita akan menampilkan sebuah proxy, sebuah image. Ini adalah pesan dari komponen mana sebentar. Sepertinya misalnya, nah ini coba kita mulai ini kita akan terus komponen datang terus respon seperti dari sebelumnya ini respon message respon komponen. Kita lihat sebentar, masih tidak ada pesan dari coba kita hapus.
tidak kesenggara komponen masih belum dibaca. Jadi coba child. Nah, ini masalahnya nih. Typo di bagian sini makanya tidak terbaca. Child compo. Kan contoh. Karena mana yang terbaca. Nah, ini merupakan komponen anak. Berarti ini diambil dari sisi ini. Dari komponen ini ada pesan dari komponen dan terbuka. Coba. Ini berarti ini bagian dari sini kan. Jadi masih belum terbaca nih. Bagian sini ya. Coba kita ini respons. Ya, tangkap si Nah, ini juga typo respons seharusnya. Coba kita lihat lagi. Ini merupakan komponen anak, masih belum terbaca. Ini adalah pesan dari komponen anak. Nah, baru terbaca nih. Ini adalah pesan dari komponen anak. Kan baru terbaca. Ini untuk bagian tidak ada pesan. Ini adalah pesan dari komponen anak. Nah, baru terbaca menggunakan image yang dimana kita mendeklarasikan dulu image-nya apa, terus kita akan menangkapnya dengan apa. Bisa juga menggunakan standar, menggunakan event. Kita menggunakan respon, maka biasanya tuh menggunakan klik ataupun kita mengklik enter. Nanti akan kita contohkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi, kita akan membahas tentang slot. Nah, di mana slot ini memungkinkan komponen induk untuk menyisipkan konten ke dalam tagline komponen anak. Nah, di sini bisa kita lihat, pertama kita import refs biasa, kita import juga komponen anaknya, terus kita import sebuah pesan di mana dari parent. Nah, di sini kita sisipkan sebuah pesan. Pesan di sini, yaitu dari variabel ini sini, kita sisipkan yang dimana kita panggil destinasi adalah shell komponen tersebut. Dan jika tidak, baru kita sisipkan sebuah slot yang dimana dia akan memanggil sebuah konten cadangan atau fallback konten. Coba kita praktekkan seperti ini. Ini bagian sini kita tulis saja scriptnya di hapus. Nah, di sini untuk menggunakan slot kita tinggal panggil saja si slotnya, mengisikan datanya kan. Nah, kita ada seperti ini. Sudah, apa kita panggil aja ya? Fallback konten juga boleh. Fallback seperti ini bersama sih. Terus setelah kita membuat sebuah slot info kontennya sudah kan, baru di sini kita di bagian template paling penting kita akan menyisipkan sebuah konten di mana message-nya message titik kedua kita kasih informasi test kita panggil sebuah variabel. Kita coba di sini kita kasih variabel kon sebuah pesan ref ini pesan dari parent pesan dari parent di bagian sini kita panggil saja shell komponen untuk nah ini setelah kita membuat sebuah komponen baru kita tulis si message-nya message dari si pesan variabel pesan kita lihat Ctrl S baru kita lihat di sini nah pesan message ini sendiri kenapa kalau message ini kelihatan coba kita si message saya kelihatan ya karena kita setting itu message kelihatan ini pesan dari parent jadi berhasil bisa dikatakan ini berhasil. Ctrl S lihat preset ini pesan dari saudara jadi kita menyimpulkan sebuah pesan dan sesuai ini pakai konten ketika kita tidak jadi membagi jadi konten aja ya artikan lebih jelasnya menggunakan studi kasus yang kita buat. Nah
Selanjutnya, nah ini berupa rangkuman yang dimana telah dipelajari tadi, props mulai dari komponen, komponen itu akan ada yang dimana dibikin lokal modular reusable digunakan dari jika kita gunakan ada komponen induk dan komponen anak yang saling terhubung. Nah, ini merupakan alirannya ataupun relasi antar komponen. Ada intro tadi ada props yang dimana parent akan mengirimkan data ke child. Nah, ini si parent ke child dengan tujuan untuk kirimkan data, sedangkan ending dari child ke parent dia mengirimkan data tapi menggunakan event atau sebuah parent, ataupun dia akan mengirimkan sebuah data, nanti datanya kita tangkap tapi menggunakan sebuah event. Contoh lagi ada slot. Nah, kita akan lanjut selanjutnya. Kita akan lanjut ke dalam studi kasus yang akan saya lihat. Selanjutnya kita akan mencoba studi kasus menggunakan komponen props, mix, dan sort. Di sini saya akan membuat sebuah studi kasus yang dimana studi kasus ini saya akan membuat website to-do list sederhana saja. Pertama yang kita tutup, ini juga kita tutup saja. Kita bikin sebuah folder baru di sini, terus di view, sini kita bikin sebuah folder lagi, contohnya website. Seperti biasa, channel kita bikin duplicate sini dulu, harus ini dan atas. Ntar ceknya to web to open ada view JavaScript web to masuk ke dalam direktorinya, terus implementasi start start. Kita tunggu install package-nya. Nah, sudah terinstall, baru kita masuk ke dalam VS Code. Nah, kita sudah di dalam VS Code. Pertama-tama, yang harus kita buat ialah komponen yang akan kita gunakan. Komponen yang biasa kita gunakan biasanya ada di dalam source ini. Dimana kita gunakan app review, ini kita hapus saja. App review-nya kita ganti dengan program yang kita buat. Terus dalam komponen ini juga saya akan buat dua komponen. Yang pertama itu namanya to-do item review. Terus ada juga satu komponen lagi yang akan saya buat to-do list review seperti ini. Jadi ada tiga komponen. Satu komponen induk, review, dan dua komponen anak, to-do item dan to-do list. Yang pertama kita akan ke dalam to-do item terlebih dahulu. Saya mau si to-do item ini memiliki tujuan, bagaimana tampilannya ada satu to-do atau satu aktivitas dan kita beri tombol hapus. Nah, ini kita akan menggunakan uh, relasi berupa props ketika kita input sebuah aktivitasnya dan kita akan menggunakan sebuah image kalau tidak salah kita akan menggunakan sebuah image menggunakan sebuah event untuk menghapus si aktivitas yang telah kita input. Nah, dimana kita coba mulai dari script terlebih dahulu, script setup menggunakan script terus juga ke template. Nah, seperti ini. Pertama kita mulai dari si script. Di dalam script kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu si props-nya. Jadi kan kita bisa import import si prop, misalnya import define props prop terus kita deklarasikan semua define prop, define si prop ini kita deklarasikan kita akan menangkap sebuah fungsi berupa si to-do. Nah, ini dia. Kita bisa juga tidak menggunakan ini, ya. Juga yang efisiensi itu define props kita menggunakan kita akan tangkap si to-do fungsinya. Terus selanjutnya kita menggunakan sebuah image, di mana kita tidak perlu juga kita deklarasikan sebuah image-nya, image yang dimana image nanti berfungsi
untuk kita gunakan untuk menghapus si aktivitas yang kita input tadi. Kita define, emit, define, hapus, 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 ini dia. Nah, setelah ini, nah, setelah ini kita telah membuat script di bagian to do item. Ini kita buat. Selanjutnya kita akan membuat template di dalam to do item ini. Kita bikin sebuah kelasnya dulu dengan nama item seperti ini. Nah, baru kita kasih dia sebuah bagian purpose dan span semua ini. Terus setelah kita jadi yang menggunakan situ dulu menggunakan shift span, kita akan membuat sebuah button ketika diklik maka akan bisa menghapus sebuah inputan aktivitas yang kita masukkan. Jadi ini sebenarnya yang dimana ini kita hapuskan sendiri. Oke, kita membuat sebuah button. Ketika button itu diklik, emit akan menghapus. Ini tentunya tidak mudah akan menghapus dari kita akan menggunakan emit. Nah, emit hapus, maka akan terhapus menggunakan tombol sini ke sini. Seperti itu. Terus selanjutnya kita ada telah selesai di bagian to-do item. Selanjutnya itu kita akan membuat di bagian to-do list.view yang dimana to-do list ini merupakan tujuannya ialah untuk menampilkan daftar to-do item ataupun menampilkan aktivitas yang akan kita input. Di mana di dalam to-do list ini memiliki sebuah tugas yang akan menerima sebuah file dari aktivitas dari menggunakan props, terus kirim untuk menghapus sebuah aktivitas itu menggunakan image dari situ dua item, terus juga nanti akan menggunakan sebuah slot kosong untuk di dalam to-do list.view ini. Kita mulai dari script seperti biasa. Setup dari sini. Mulai dari sini. Pertama kita import dulu. Kita import si to-do item. To-do item from ini untuk memanggil si program yang telah kita buat. Ya, kita mengambil function ini. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat sebuah variabel props-nya untuk menampung nilai props-nya props, di mana kita akan mendefinisi sebuah to-do define untuk bagian ini kita kosongkan saja. Ini juga kita cuma menangkap isi saja. Terus ini kita ini si tulis ini masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita deklarasi juga si emit-nya. Cons emit define emit si hapus. Ini boleh hapus emit define emit hapus. Terus selanjutnya kita membuat sebuah function di bawah sini untuk menghapus si image-nya. Untuk menghapus si aktivitas yang kita input. Function hapus, function hapus yang dimana kita menghapusnya dari si indeks, kitanya dari si indeks aktivitas yang kita input. Seperti ini. Nah, dari mana kita melihat? Dari emit, yaitu data berasal dari sini. Ketika diklik, nah kita akan ambil si emit bagian sini kontennya. Untuk emit hapus. Karena kita mendefinisi sini hapus, kita akan hapus berdasarkan indeks seperti itu. Nah, selesai function telah kita buat. Sini kita kasih dia tidak ambil itu, kita hapus aktivitas boleh. Aktivitas seperti ini.
Selanjutnya kita masuk dalam bagian template. Nah, di bagian template ini kita akan membuat sebuah kelas. If yang namanya kelas itu tulis. Tulis. Oke. Nah, di dalam tulis ini kita perlu di sini. Di sini ada div. Terus selanjutnya kita kasih kelas lagi. Bukan kelas, tapi saya akan memberi sebuah kalau conditional rendering yang dimana kita menggunakan if sama vs. If jika if sama dengan tulus, jika aktivitas tulus panjang aktivitas. Nah, seperti ini. Jika panjang aktivitas yang diinput, ini video item berupa sebuah pergolakan V4. Ini sudah ada nih. V4 berdasarkan sini kita kasih V4 sama dengan pergolakan dari si item yang kita input dan dilihat dari si indeks item tersebut dan akan kita ulangi dalam sebuah situs. Di sini kita lihat ada key berupa indeks dan tuduh atau aktivitas akan kita deklarasikan jadi sebuah item. Nah, di sini hapus kita akan ketika tombol hapusnya diklik akan menghapus aktivitas tersebut berdasarkan indeks. Nah, seperti ini. Karena ini ada yang error. Kasih ini. Nah, selanjutnya itu kita kan ketika panjang lengnya kita panjang aktivitas maka dia akan melakukan penambahan jumlah item yang mengalami berdasarkan item dan indeks. Maka akan muncul kayaknya indeks berupa ID-nya jadi pilih itemnya atau aktivitas yang dimasukkan. Terus lanjut kita kasih div di sini kita kasih vs ini vs dan dimana kita akan mengisikan sebuah slot jika kondisi tidak terpenuhi, tidak ada aktivitas seperti ini. Ctrl S. Oke, telah kita simpan. Kita tunggu function. Terus baru kita bermain lagi di dalam app.view. Dan di mana app.view ini merupakan yang saya gunakan. Nah, disinilah nanti akan mengelola data aktivitas yang masuk. Terus kita bisa menambahkan function to do atau function untuk menambahkan aktivitas. Terus di sini juga hapus to do bisa dihandle melalui function hapus aktivitas ini. Nah, di sini kita langsung aja kita mulai dari script. Bisa script setup. Nah, di sini pertama kita import terlebih dahulu si to-do list-nya. Import supaya terikat antara komponen induk sama komponen anak. Import to-do list, terus baru lagi kita import si variabel reaktif. Untuk menggunakan variabel reaktif, kita deklarasikan sebuah to-do tadi dari const to-dos. Ini kita tidak perlukan ini, tapi nanti kita input dari keyboard. Tidak input sekali langsung. Sebenarnya kosong saja, terus kita const lagi to do const to do dan kosong variabel kosong. Maka kita akan masukkan di situ dengan menggunakan function tambah aktivitas seperti ini. Aktivitas. Nah, di dalam ini kita kasih sebuah kondisi ketika aktivitas ketika aktivitas baru, bila aktivitas baru, lalu trim,
ketika nilai aktivitas baru, terus maka dia akan melakukan masuk ke dalam to do, dia akan mengepus nilainya ke dalam variabel tulus value value terus dia akan mengepus nilainya ke dalam variabel dari to-dos ke new to-do yang baru, atau aktivitas yang baru, dan value kita. Nah, seperti ini. Terus dia akan menerima lagi new to-do value yang baru. Nah, ketika di sini bisa kita baca ketika aktivitas yang baru terdeteksi, maka dia akan memasukkan ke dalam nilai, akan menghapus nilai aktivitas baru dalam to-dos, di mana akan masuk ke dalam nilai aktivitas baru, ke dalam value aktivitas yang baru, dan disimpan ke dalam metode yang kosong seperti itu. Terus selanjutnya kita sudah di bagian function. Terus lagi kita akan panggil sebuah function hapus aktivitas tadi di bagian sini. Nah, ini kita akan panggil juga lagi function hapus aktivitas berdasarkan indeks ini. Terus tulis values place, dimana kita akan menghapus satu ketika kita klik hapus tombol hapusnya lagi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bermain lagi di dalam template. Nah, di sini kita bikin kelas lagi yang namanya kelas itu app. Di dalam kelas app kita akan membuat di sini contoh satunya dulu, satu aktivitas aktivitas. Nah, di sini kita akan menginput, kita kasih kolom inputan, di mana untuk menginput si aktivitas ini input, tapi dengan cara kita menggunakan view model. Input view model sama dengan to do, terus sama dengan new to do menggunakan placeholder, tapi sini kita menggunakan add key berdasarkan si indeks. Kita menggunakan add key up berdasarkan kita menggunakan button, tapi di sini saya mencoba menggunakan add key up berupa tombol enter sama dengan tambah dulu tambah aktivitas berdasarkan function ini aktivitas ketika diklik enter. Terus bagian sini kita akan memanggil sebuah tulis ini, kita akan panggil untuk menginput ataupun menginput si hapus aktivitas ini ketika aktivitasnya, ketika tombol hapus aktivitasnya di klik seperti itu. Kita panggil lalu tulis ini pakai ini. Nah, tulis nah seperti ini. Di dalam sini kita kasih tulis titik dua yang dimana tulis sama dengan tulis. Kita akan bikin ya ketika ada hapus kan berdasarkan hapus aktivitas. Terus ini kita baca defaultnya tidak dulu dengan sini kita kasih tulis seperti ini. Oh, ada ini terus ini bisa sekarang salah ini harus nah seperti ini. Nah, tapi di sini masih dapat involvement dan itu
Tadi errornya apa? Terus tipe ada yang salah di backend. Terus input dari plus backend. Terus status dari satu batas. Ini untuk batas. Coba saya start. Start. Masih error di bagian sini. Hmm, give input terus terus pasang tuh terus tuh sudah sudah nanti jangan ada terus. Nah, itu harusnya oke, coba kita kontrol S dan coba kita npm kita jalankan, kita lihat apakah jalan atau tidak. Website yang kita npm dan ya, ini kita dapat localhost-nya, kita klik. Nah, berjalan ya. Website yang kita buat tadi, studi kasus, berhasil. Kita membuat website to-do list. Pertama kita membuat sebuah to-do item view. Kita menggunakan props dan edit. Fungsi props mana kita akan memanggil sebuah data atau mengirimkan sebuah data dari si komponen induk to-do list ke to-do item. Nah, terus kita juga akan berkomunikasi dengan komponen induk menggunakan sebuah event menggunakan context emit. Tapi di sini kita akan mencoba apakah berhasil. Ketika di sini di to-do list item kita menggunakan emit ke to-do item menggunakan emit hapus aktivitas. Apakah berhasil? Terus juga kita menggunakan index untuk menambahkan atau menambahkan function. Juga menggunakan checkout enter. Tapi kita akan mencoba apapun berhasil. Kita coba tambahkan aktivitas. Seakan membaca. Kita enter. Nah, terupload ataupun terinput aktivitasnya. Terus di sini coba kita tambahkan lagi mengaji, terupload, terus kita tambahkan lagi menulis. Nah, ada tiga nih. Apakah ini berhasil? Ketika kita klik hapus, maka dia akan terhapus. Yang mengaji pun akan terhapus. Berarti eh, berarti sudah item review yang bertujuan untuk menampilkan mengirimkan data dari to-do list, dari komponen induk dari to-do item berhasil, terus kita menggunakan emit, yaitu ketika to-do item ingin berkomunikasi dengan list to-do list menggunakan sebuah event, sini eventnya merupakan hapus untuk menghapus aktivitas yang masuk. Terus juga di sini ada sebuah slot. Ketika kondisi ini tidak sip ini, jika tidak ada inputan dari aktivitas yang kita masuk, maka dia akan ada sebuah slot. Maka tidak ada aktivitas. Saya kita hapus semuanya, hapus, hapus. Nah, maka
Di sini akan ada timbul sebuah slot yang merupakan tampilan dari bagian ini. Tidak ada aktivitas, belum ada aktivitas. Sebentar, tidak ada aktivitas. Seharusnya slot itu yang ditampilkan belum ada aktivitas. Oh, bagian sini belum ada aktivitas. Berarti si slot ini kan hanya komponen cadangan ketika bagian ini tidak terpenuhi. Tapi kita coba bagaimana kita harus menampilkan tidak ada aktivitas. Hmm, terus tidak ada aktivitas. Tapi untuk keseluruhan studi kasusnya berjalan besar ketika kita tambah, membaca, ter, terus melihat, hapus, lah gitu. Jadi untuk studi kasus to list menggunakan komponen, props, terus emit dan slot bisa dibilang kecil dan semuanya berjalan cuma bagian ini saja yang tampil mungkin ini akan jadi introspeksi juga untuk studi kasus kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.